Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami bertiga di akhir pekan sambil duduk santai, selonjoran di sofa sambil nambah ilmu tentang literasi keuangan. Gimana ngatur keuangan supaya kita nggak tekor. Di sini, di Dui. Kan udah gitu tadi. Ya itu ngomong dulu dong. Iya ini soalnya Ngitung apa sih? Perasaan nih bulan ini tuh nggak boros ya. Tapi kok minus hasilnya. Nggak boros belanja apa sih? Kalau nggak boros tuh, kalau ibu-ibu nggak boros itu hitungannya belanja apa? Kemarin tuh aku beli baju, alhamdulillah. Untuk dipakai di mana? Hari raya. Tak ada pun. Apa-apa sih kalau aku mah. Harus ada hari raya, harus baju baru. Mainan anak. Terus apa lagi ya? Belanja kayak gitu nggak boros katanya. Dicatat semua nggak pengeluarannya? Nah ada yang nggak kecatat itu. Yang nggak kecatat tuh biasanya pas lagi beli yang mendadak gitu. Mendadak ada diskon. Mendadak ada diskon. Itu justru godaannya. Tidak ada rencananya berarti. Sorry, tekornya berapa? Gede nggak? Ya lumayan, selalu ngambil dari tabungan jadinya gitu. Ini dia, nggak tahu lagi persentase tabungan dan persentase kebutuhannya berapa. Ya, namanya juga namanya. Kalau lagi hilaf gimana? Gini, hilaf tiap bulan. Gimana ya? Gini kan, kita bertiga ini kerjanya sama di dunia hiburan. Betul. Ya nggak tentu lah kita tuh ya. Lagi rame kerjaan, alhamdulillah banyak. Pas lagi sepi, misalnya nih ya, waktu itu inget nggak tahun lalu, bulan puasa nyamuk kampanye sama pemilu sepi. Gersang gitu. Gersang. Iya. Pengawan. Gesang gitu. Nah jadi pinter-pinternya kita ketika banyak uang, banyak pemasukan, simpan, ditabung untuk jaga-jaga di saat lagi penghasilan sepi. Membutuhkan. Nah Gitu ini loh. saya juga punya temen nih sama. Dia juga freelancer gitu. Jadi apalagi dia juga ibu rumah tangga gitu kan. Jadi makanya kayaknya permasalahan saya sama dia tuh sama. Sama ya, Langsung diundang aja ke sini ya biar kita ngobrol bareng ya. diundang aja. Ada suratnya. Surat Dia tuh biasanya undanganmu, pernikahan. dia tuh datang tadi jemput pulang nggak tidur. Ini kok jadi acara Langsung horor? aja ya kita panggil ya ada Tia. Lah ini mah teman saya juga. Kan? Tia sini. Apa kabar Bu? Aduh jangan. Duh berasa jadi senior. Weh, jangan di mana? Apa. Kalau orang gede ketemu orang gede begini nih. Apa kabar? Waktu itu pernah nge-MC, ya diminta Tika nggak bisa. Waktu itu diduetin sama Tia. Bentukannya sama kan saya. Ike Tias. Agak saru-saru gitu. Kebetulan juga kan memang kerjaan kita hampir sama ya. Jadi host gitu. Jadi memang penampilan tuh harus dijaga. Makanya kita suka boncos buat make up juga ya Ning ya. Tuh permasalahannya sama kita tuh. Pernah ngalamin kayak Tika nggak? Tiba-tiba di akhir bulan pas ngitung, loh kok tekor? Loh kok hilang? Habis. Kok ini hilang kemana ya? Oh my God, aku kayaknya baru kemarin belanja dikit banget. Dikit belanjanya. Nggak mungkin. Cuma satu sepatu, nggak sepasang gitu juga kayaknya kan. Gimana nggak Gimana pakainya Ya, dong? ya maksudnya cuma kayaknya nggak mungkin ini. Kok tapi abis teh kan? Karena biasanya Abis udah satu gitu. sepatu, 2 durian. Bisa mentega. Jess, yang paling susah buat kamu apa untuk berhemat? Godaan terberatnya apa? Alat makeup? Baju. Baju. Apalagi sama baju baby, kan baru punya bayi gitu kan. Jadi kalau ngeliatin yang kayak nggak bisa nahan gitu. Padahal ditahan. Udah biasa aja Bu. Kayaknya lagi ada yang dipendam ya. Anak-anaknya dramatis ya. Memang cara berhitungnya kalau begitu yang harus diperbaiki. Iya. Emang ada nih cara belajar tapi bikin tetap fun gitu dari kakak andalan. Ya, nih coba nih. Kakak andalan akan memberikan kuis lah. Kuis. Gitu ya, games Kalau ya. kuis harus ada papan dong. Oh gitu. Papan Siapa yang mau ronde. menjawab begitu ya? Oke. Nih. Silahkan. Wow. Kan. Gamesnya, pertanyaan yang pertama. Jika diperlukan waktu 5 menit untuk merebus 1 telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 10 telur? Yuk, Udah? Jawab. Silakan. Dari tes dulu. Dibuka. 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit, tetap 5 menit. Betul, karena 1 telur dan 10 telur kita Direbusnya merebusnya bareng. sama-sama. Nggak usah direbus satu-satu kan. Iya, agak Aduh. capek ya. Boros airnya kalau begini. Hemat energi. Hemat biaya. Aduh. Oke. Pertanyaan kedua. Baik.
Ada 10 ekor burung di atas pohon, 1 ditembak mati. Lalu berapa sisa burung yang tersisa di atas pohon? Ayo cara berhitungnya. 9. Yang ini? Tidak ada. 0. 0. Wah. Betul sekali. Ya karena kan cuma ekornya doang kan yang di atas pohon. Bukan. 10 ekor burung, 1 tembak mati, yang 9 kabur. Ya. Kaget dong. Tidak Pulang ya, aku pulang. Tidak mungkin pohon itu tetap tidak mungkin burung itu tetap ada di pohon ketika satu temannya sudah Ada 10 ditembak. lagi balik. Dor, dia mati. Dia kabur dong. Iya. Iya, iya. Wah, matematikanya gak kurang. Betul. Aku jawabannya bener tapi aku gak tahu caranya. Iya. Berarti nyontek. Enak aja jangan dari Kenapa tahu jawaban gak bisa Kira ngejelasin? kan ekornya doang. Aku yang parah ya. Selanjutnya, Dimas membawa uang 30.000 untuk membeli 1 liter beras. Ternyata 1 liter beras harganya 15.000. Berapa uang kembalian yang diterima Dimas? Aku tahu. Aku tahu. Silakan ditulis. Oke. 5.000. 5.000. 5.000. Ayo. Jangan diganti dong. Oh, tidak punya kembalian. Oke, dari yang berbeda dulu. Kenapa tidak ada kembalian? Dipakai jajan. Berarti gak hemat dong. Gak hemat. Terserah si Dimas. Kan kita lagi ngomong Maksain. hemat. Mbak Tias dan Teh Tike, kenapa? Karena bayarnya pakai uang 20.000 aja. Iya sama, jadi kemarin ibu-ibu. Iya, nggak mau betul. rugi. Memang ibu-ibu yang paling benar. Yeay. Bawa uang 30.000, pecahnya pasti ada 20.000 dan 10.000 paling tidak ya. Atau enggak 10 ribuan semua juga kan kembalinya tetap 5.000. Kembalinya tetap 5.000. Makanya belanja dong ke pasar. Nggak pernah ke pasar. Dimas yang saya kenal nggak pernah menyisakan uang kembalian. Iya. Dimas kita berbeda. Iya. Ini yang kanjeng Dimas. Satu pagi duit dong. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara berhitung kita ya? Iya. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa semuanya? Ada ayam 5. Dikali 2. 7. Iya benar. Iya. Ada ayam 5. Kok belum dijawab? Kamu nyontek dia. Aku dengar. Tiba-tiba ikut-ikutan 7 langsung. Aku Bener. nyontek. Oke, tiga-tiganya kompak ya. Kenapa? Kan ada ayam 5. Nah, dikali ada 2, jadi 7 dong. Iya, betul. Inilah cara berhitung kita. Ternyata berhitung di dalam realitas tidak selalu sama dengan matematika yang kita pelajari di sekolahan. Aku dong nilainya. Kamu kan salah satu. Salah satu. Kita Sama benar bikin semua. senilai. Aku salah tadi. Kamu yang salah tiga. satu. Aku A+, aku pemenangnya. Waduh. Yeay. Tapi soal begini nilainya A. Di kehidupan nyata ngatur keuangan keluarga kamu minus terus. Teori udah tahu, prakteknya yang susah. Makanya hari ini kita banyak belajar dan juga nanti langsung duit. Nah pemirsa, jadi buat Anda yang pengen tahu gimana caranya siasat cermat berhemat, jangan kemana-mana. Kita akan bahas selain satu ini. Tetaplah di Duit. Taunya pas waktu udah kelihatan di ATM nggak ada, misalnya tinggal berapa gitu, atau keluar billing, so kayak astagfirullahaladzim. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Duit. Nah kita masih ngobrol tentang bagaimana caranya kita bisa siasat cermat berhemat. Ya. Nah masalahnya kadang ada orang ya bukannya nggak mau hemat, tapi dia nggak sensitif alarm borosnya. Dia termasuk yang kalau lagi boros nyadar nggak? Enggak. Kan kalau Iya. kalau aku sih lumayan sadar ya? gitu. Enggak. Kayaknya pergi boros bulan ini gitu ya. Bulan depan enggak deh gitu. Kamu Enggak, enggak ya? sama sekali. Jadi taunya pas waktu udah kelihatan di ATM nggak ada, misalnya tinggal berapa gitu, atau keluar billing, so kayak astagfirullahaladzim. Wih, ada sisi itunya dia Iya, ya, ada iya. sisi sadarnya. Tapi Iya kan sebagai banget. seorang ibu baru ya Iya. gitu kan, pasti banyak lah pengeluaran ya. Kamu ada pos-pos tertentu atau gimana? Nah, sekarang Tambah pos baru dong. punya pos baru ya. Tadinya kayak posnya cuma tabungan kita berdua, tabungan sendiri-sendiri. Terus tadinya kan kayak tabungan buat jalan-jalan. Nah, sekarang jadi tabungan buat si baby sampai nanti dia udah gede gitu. Udah ngerti sih Iya. sebenarnya ya. Udah kan tapi nggak sadar emang borosnya. Iya, itu Karena dia. ketarik yang ada di sini ketarik diambil. Iya, Nah, sama. gitu. Makanya kita harus mendatangkan pakarnya. Ya. Oke. Nanti Tias kamu tanya boleh. Ya beliau
jago dalam ngasih ide gimana cara ngatur keuangan buat kita di rumah. Ya. Ada Pak Norman Tetelepta, Head of Partnership Business Manulife Indonesia. Dandy banget. Rapi banget hari ini. Beda. Biasanya batik. Ya, biasanya batik kan. Semua ada acara kondangan ya Pak ya. Nah Pak Norman, tapi sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi, aku mau bacain ini nih buat kakak andalan mungkin tahu. Jadi kita dapat email dari asri.amalia@blablabla.com. Ya, ada pertanyaan nih buat kakak andalan. Oh gimana? Dear kakak andalan, apa kabar Kak? Baik. Apa juga kamu? Kok kayak chat? Aku baru aja dapat pekerjaan sebagai content writer 3 bulan yang lalu dengan gaji sekitar 5 juta rupiah. Untuk fresh graduate katanya pendapatanku ini sudah cukup lumayan. Tapi akhir-akhir ini aku kok ngerasa gajiku nggak cukup ya. Padahal aku cuma gunain untuk beli keperluan sehari-hari dan sesekali buat hangout. Sebenarnya gimana sih caranya biar pengeluaran aku terkontrol? Ada tips dan triknya kah? Oke. Gitu tuh, ada tuh di situ. Ini ya pertanyaannya ya. Nah, nanti kakak andalan kita elaborasiin sama Pak Norman ya Pak ya. Oke, Iya. tips dan triknya coba nih. Ini adalah bagian dari penghasilan kita. Yang pertama ada 40% untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu sudah kita sisihkan langsung. Berarti kalau misalkan 5 juta, 2 juta Nih, berarti. saya hitungin dulu. 2 juta. itu berarti sama dengan 2 2 juta ya. Ini adalah 40%-nya. Dan kita jangan lupa sisihkan untuk cicilan dan tagihan. Kadang ini yang suka kita singkirkan. Lupa untuk membayar cicilan. Akhirnya ketika ditagih oleh teman yang lebih emosi menagihnya gitu. Iya. Dan ini memang harus didahulukan, termasuk yang harus didahulukan Prioritas nih bayar. Betul, bayar ini utang itu. adalah kesadaran internal kita untuk bisa menyisihkan 30% Sekitar dari 1,5 juta ya? penghasilan. Ya, sekitar 1,5 juta. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting. Iya. Jadi dari 5 juta itu harus disisihkan 20% sekitar 1 juta untuk investasi dan proteksi. Jadi pilihlah kalau misalkan pakai asuransi, pilihlah yang di sekitar angka ini ketika Anda memiliki penghasilan 5 juta. Dan jangan lupa, perlu juga kita untuk berbagi dengan sesama dari penghasilan kita. Dan itu untuk dana kebaikan kita dengan cara apapun yang kita tahu. Jadi ini rumus 40, 30, 20, 10. Iya. 40 untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk tagihan dan cicilan, 20% untuk investasi atau proteksi, dan 10% untuk kebaikan. Betul, ini sekitar 500.000 berarti ya. Nah, Pak Norman, ini tips dan trik dari kakak andalan rumus 40, 30, 20, 10 gimana nih Pak? Ya sebenarnya boleh juga dipakai, tapi memang masing-masing anggota rumah tangga atau keluarga itu punya rumus, biasanya punya rumus masing-masing. Ya, dan itu pun sangat tergantung dengan kebiasaan atau biasanya kalau misalnya saya dari dulu menyisihkan yang utama adalah misalnya contoh, saya sisihkan dulu untuk kebaikan atau untuk Tuhan. Itu udah jelas tuh nomor 1. Oh, ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Itu duluan pertama. Itu duluan yang pertama. Baru nanti yang lainnya tinggal kita atur. Misalnya contoh, 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Itu wajib. Iya. Nah, yang namanya cicilan pun kita harus lihat. Karena cicilan benar, bisa saja 30%, bisa saja 20%, tergantung daripada kita minjemnya apa. Iya. Atau kalau misalnya saya menggunakan kartu kredit, kita juga harus paham mana yang memberikan interest yang terbesar, itu yang harus utamakan didahulukan. Sama seperti luka. Kalau luka mana yang lebih terbuka, itu yang harus ditutup dulu. Karena kadang-kadang kita lupa, hampir semua cicilan kita sama semua. Dan nggak bisa bayar semua akhirnya. Nah ini bahaya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, kita akan pilah-pilah berdasarkan apa yang kita hadapi saat ini. Investasi proteksi juga penting. Ya, dan itu sangat tergantung dari kebiasaan yang kita atur dari sekarang. Jadi misalnya contoh, kalau saya terima uang, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus disiplin memisah-pisahkan. Ya, kalau dulu, orang tua dulu misalnya sering menggunakan, ini ada 30 amplop. Ya, jadi bayangin 30 amplop itu semua akan ada isinya. Ya, atau celengan. Nah, ini bagian yang ini nggak boleh otak-atik ya. Ini untuk bayar cicilan atau untuk apa, itu semua dibuat. Sebenarnya apa tujuannya? Untuk disiplin. Pak Roman, tapi ini biaya buat bersenang-senangnya di mana kok nggak masuk, Pak? Ngambil dari yang mana ya, Pak? Maksudnya, masa nggak boleh ngasih self-reward ke diri kita? Betul, boleh. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalaupun misalnya Anda mau alokasikan
Contoh, mau 5%, mau 10%, boleh. Atau Anda sudah mulai lakukan buat alokasi khusus untuk itu. Oh, bikin Misalnya aja pos kas sendiri, misalnya contoh mau lebaran, mau tahun baru, atau mau acara-acara agama lainnya, biasanya kita udah harus alokasi betul. jauh sebelumnya. Iya. Jadi jangan mendadak langsung, ini besar, ya habis nanti. Yang biasanya dikorbankan adalah apa? Yang sering dipakai adalah cicilan. Kalau misalnya kita punya cicil, nanti aja deh bayarnya nanti. Jadi idealnya memang seperti disampaikan oleh kakak andalan, tapi prinsipnya ya disesuaikan dengan apa yang masing-masing orangnya gitu Iya, kan ya. betul. Oke, sudah melakukan hal ini, Tias? Sudah, tapi bener sih kayak akhirnya yang tadi yang lukanya kebuka itu malah nggak kelihatan. Sama yang luka-lukanya kecil gitu. Jadi kayak Disiplinnya kurang. disiplinnya kurang. Sadar disiplin kamu itu kurang. Aku baru sadar hari ini. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Makasih loh, Mas. Gitu ya. Iya, Oke, tenang. Pasti punya pertanyaan buat Panormal kan? Betul. Boleh, tahan dulu ya Tias ya. Oke. Kita akan bahas lagi nih pemirsa bagaimana caranya siasat cermat berhemat setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Duit. Investasi kan bisa saja dalam bentuk uang atau saya beli sesuatu, tapi ilmu juga investasi. Iya. Jadi jangan pelit dengan itu. Dipersembahkan oleh Pemirsa masih ngobrol gimana caranya ngatur keuangan supaya kita bisa siasat cermat berhemat di Duit. Kakak andalan dari tadi kasih kode, mau nanya-nanya terus. Iya, kakak andalan tuh kan memang mengerti lah bagaimana caranya untuk berhemat gitu ya. Tahu untuk memposting-postingkan keuangan. Tapi takutnya dibilang sama temen tuh jadi pelit gitu. Jadi maksudnya berhemat tapi jadi sengsara gitu kan. Iya, gimana membedakan hemat sama pelit, Pak Norman? Memang kadang-kadang orang bilang garisnya agak tipis. Iya. Tetapi harus dimengerti bahwa pada waktu kita bicara disiplin, posting-posting yang tadi dikatakan tadi oleh kakak andalan, saya misalnya alokasikan 10 atau 15% untuk kebaikan. Maka uang itu harus benar-benar dipakai. Dana itu harus benar-benar dipakai. Sehingga nggak ada juga alasan orang bilang pelit pada saat kita sudah alokasikan itu. Karena seringkali kita sudah alokasikan tapi nggak mau kita pakai. Pada waktu ada yang minta, boleh nggak bantu, ada yang sakit nih. Nggak ada duit, padahal ada alokasinya. Dan alokasi itu bisa saja menjadi tabungan kita setiap bulan. Jadi misalnya kalau dari 10% tinggal 2%, itu tabungan untuk berikutnya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tadi dikatakan ada emergency, ada hal-hal yang kelihatannya kakak andalan sangat diperlukan peranannya di situ, ya bisa digunakan itu. Tapi kalau enggak ada, ya harus katakan tidak ada. Bisa nggak? Gitu, berani ya. harus berani katakan tidak ada. Kadang Saya nggak tidak ada. enakan gitu jadinya Iya. kalau kakak andalan. Pak Norman kan menabung sama investasi kan berbeda ya. Nah kalau tadi dilihat dari bagan yang dibilang sama kakak andalan tuh kan tidak ada menabung, yang ada investasi gitu. Nah bagaimana nih kita tetap bisa menabung tanpa lupa sama sama hal yang tadi, bagan tadi, iya betul. Jadi memang perlu diingat bahwa yang namanya investasi itu sendiri, yang namanya proteksi sendiri. Karena kalau yang namanya proteksi, saya artinya memberikan perlindungan kepada diri saya, kepada keluarga saya, bahkan kepada aset-aset saya. Karena kalau nggak ada proteksi untuk itu, bahaya. Terjadi sesuatu dengan saya sebagai yang menjadi tulang punggung keluarga, masalah nanti semuanya. Jadi proteksi itu wajib sebenarnya. Nah investasi juga penting karena itu investasi sebagai fondasi kita untuk melangkah ke depan. Kalau saya nggak investasi, misalnya investasi kan bisa saja dalam bentuk uang atau saya beli sesuatu. Tapi ilmu juga investasi. Jadi jangan pelit dengan itu. Kadang-kadang orang bilang untuk membekali diri saya nggak mau. Untuk memberikan tambahan ilmu untuk saya ikutin seminar-seminar, training-training, saya nggak mau. Itu salah. Yang harus saya invest tuh sebenarnya itu yang penting. Karena dengan saya belajar untuk, contoh saya melatih untuk menjadi lebih disiplin, melatih agar saya bisa menjadi lebih mengatur keuangan saya dengan baik, itu nggak boleh dihindarin. Itu ilmu. Iya. Karena itu akan membantu investasi saya ke depan. Investasi bukannya soal benda, tapi soal ilmu juga. Itu investasi juga. Ayo tanya. Nah, pas banget nih Pak Norman tadi bilang masalah, tadi kakak andalan ngomong hemat, ngomong disiplin sebagai freelancer yang Freelancer? kan biar dramatis. Oh iya benar.
biar tadi kan lupa jadinya sebagai freelancer kan kadang lagi banyak banget eventnya panormannya. Kalau lagi sepi banget gitu kan ya. Gimana caranya supaya pas waktu lagi banyak-banyaknya event, banyaknya pemasukan, ini biar bisa berhemat supaya nanti pada saat lagi sepi-sepi itu kita masih bisa ada pegangan, masih bisa menikmati. Curhatan kami para freelancer alias pekerja serabutan. Bagaimana cara? Nggak usah nyanyi juga. Bukan acara idol-idolan di sini ya. Iya, jadi memang ini sesuatu yang sangat penting. Makanya tadi kalau yang namanya self-discipline itu selalu dalam kamus bahasa untuk bicara leadership, untuk bicara apapun itu sangat penting. Karena itu akan melatih saya untuk mengatur keuangan, mengatur masalah-masalah keluarga dan segala macam. Itu perlu yang namanya self-discipline. Nah, yang penting juga adalah kebiasaan. Karena membangun kebiasaan itu juga sangat penting. Contoh misalnya, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang besar kalau saya nggak memulai dengan kebiasaan yang kecil dulu dimulai. Jadi ada orang bilang, Pak, saya nggak bisa Pak buat sesuatu yang kecil, maunya langsung gede. Nggak akan bisa. Jadi big leaps itu hanya bisa dilakukan kalau saya langkahkan dengan orang bilang small baby step. Nah, jadi langkah yang kecil dulu. Lakukan apa? Misalnya contoh. Nah, tadi posting-posting tadi kecil kelihatannya, apalagi bagi freelancer. Tapi itu sangat berguna. Kalau dilakukan dengan disiplin. Karena akan jadi habit. Betul. Ketika segala sesuatu sudah menjadi habit, udah nggak berat ya Pak ya? Betul, itu penting. Makanya saya katakan tadi, habit itu di mana-mana. Kalau kita mau bangun menjadi habit yang, misalnya contoh, saya akan dikenal sebagai orang yang, sebagai perencana keuangan yang terbaik. Itu nggak akan terjadi kalau nggak dimulai dari kebiasaan yang sederhana saya buat. Jadi contoh, kita ngomongnya pinter sekarang nih. Tapi kalau itu nggak dimulai dari, lakukan dari rumah, dibuat sendiri-sendiri, dibuat posting-posting, nggak akan bisa. Gitu. Itu mulai Langsung ngerti ya. Langsung ngerti ya. Jadi tidak ada alasan untuk nggak punya proteksi, nggak ada alasan untuk nggak punya investasi. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, alias do it. Udah tahu ilmunya nggak diduitkan? Benar. Diduitkan. Nggak diduiti. Intinya begini ya, yang namanya berhemat itu tidak susah ya. Apabila hemat sudah menjadi habit seperti yang disampaikan oleh Pak Norman tadi, hidup kita pasti akan hebat. Kata-katanya Teteh. Ngomong sendiri, puji sendiri. Ya karena segala sesuatu jika sudah menjadi habit udah nggak susah sebetulnya, udah terbiasa. Betul. Masih ada pertanyaan, sudah selesai, cukup nih, mau kursus? Enggak, aku udah bahagia banget kayak mendapatkan pencerahan pada hari ini. Terima kasih Pak Norman. Aduh deh. Aku seperti melihat FTV tapi lain. Sebetulnya mengenai hemat, semua orang bisa. Betul, Kang. Semua orang mau, belum tentu. Betul. Ya Pak ya. Betul. Jadi yang bisa berhemat adalah mereka yang bisa dan juga mau. Mau berhemat? Mau banget. Bisa berhemat? Insya Allah. Ya itu salah sama Tia. Pilih saya. Aduh. Pak Norman terima kasih ya buat pencerahannya. Ya. Tapi bulan ini lagi rame kerjaan? Alhamdulillah padat. Ini. Sombong banget. Iya, coba dilihat ya kalau kita ketemu lagi ya sebulan lagi apakah duitnya masih ada. Udah dapat ilmunya loh. Tinggal diterapkan. Betul. Ya. Oke pemirsa, semoga perbincangan kami kali ini bisa menambah wawasan Anda bagaimana caranya untuk memiliki siasat cermat berhemat. Bisa kok ya. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silahkan ditanyakan lewat akun sosial media kami, Instagram ataupun Twitter @duit_metrotv atau juga bisa lewat www.manulife.co.id. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Have a nice weekend. Bye-bye. Dipersembahkan oleh